This is the Learner Podcast for the True and Justice. Ya, baik saudara-saudara sekalian, melanjutkan materi sebelumnya yang kita telah bahas ya terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis, khususnya ketika kita menekankan pada aspek penyelesaian alternatif ya, penyelesaian sengketa alternatif. Sebagaimana telah saya jelaskan, penyelesaian sengketa alternatif ini adalah penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur litigasi, tapi melalui jalur inisiatif dari para pihak. Ya, baik itu dapat digunakan dalam bentuk dapat dilakukan dalam bentuk satu negosiasi di mana kedua belah pihak itu melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian yang kedua itu jalur mediasi. Mediasi itu dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak yang berbeda tadi atau yang diametris tadi. Kemudian yang ketiga itu bisa melalui konsiliasi. Konsiliasi ini juga tetap mensyaratkan adanya pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator dalam mengakomodir dan mengintegrasikan kepentingan para pihak yang diametris tadi. Hanya saja konsiliasi ini sebetulnya prosedur atau tata caranya itu lebih formal ya, lebih teknis dibanding dengan mediasi tadi. Selanjutnya yang lebih luas cakupan dan pelibatan pihak ketiganya itu seperti lembaga arbitrasi. Arbitrasi ini bahkan sudah diakui oleh lembaga-lembaga internasional termasuk negara-negara yang sepakat menandatangani perjanjian-perjanjian internasional di dalam penyelesaian sengketa bisnis. Nah, misalnya sebagaimana yang saya sampaikan ya, ketika kita melihat perjanjian-perjanjian internasional yang dikelola oleh World Trade Organization itu menggunakan standar kesepakatan bersama yang disepakati di dalam International Conventions on Settlement Investment Dispute. Jadi ICSID itu sebagai framework ya atau standar kerangka hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis, khususnya yang terkait dengan pengelolaan atau pengorganisasian 15 perjanjian perdagangan yang disepakati di dalam General Agreement on Trade and Tariffs. Itu sangat luas ya, mencakup aspek trade related investment measures, kemudian ada TRIMS ya, TRIMS, Trade Related Investment Measures, kemudian TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan perdagangan barang ya, sale of goods, kemudian ada yang juga terkait dengan perdagangan hasil-hasil bumi, kemudian hasil-hasil pertanian ya, bahkan di bidang finance ya atau keuangan dan perbankan. Nah, pada prinsipnya sebetulnya penyelesaian sengketa alternatif ini lebih menekankan pada aspek-aspek kemanfaatan tadi. Jadi kemanfaatan yang kita lihat itu lebih pada tujuan bagaimana menekankan efisiensi, kemudian efektivitas, efisiensi di dalam penyelesaiannya, efektivitas di dalam hasilnya, maupun efisiensi itu bisa juga berarti murah atau cost-nya itu bisa ditekan ya dengan biaya yang murah, waktu yang cepat dan lain sebagainya. Nah, jadi kemanfaatan yang didapatkan dengan menggunakan apa yang kita sebut penyelesaian sengketa alternatif ini memberikan kemanfaatan ya yang jelas kita bisa melihat ada perbedaan yang signifikan antara penyelesaian sengketa alternatif itu dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tadi. Nah, namun demikian, ya, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara semua bahwa di dalam penyelesaian sengketa bisnis ya melalui jalur litigasi itu ada prinsip-prinsip yang harus di underline, yang harus digarisbawahi, yang harus diperhatikan. Kemarin kita sudah membahas prinsip-prinsip itu terkait dengan prinsip kebebasan, prinsip kepastian, prinsip yang terkait dengan itikat baik ya, prinsip itikat baik, kemudian prinsip keseimbangan dan seterusnya. Nah,
Itu adalah prinsip-prinsip besar. Ya, namun ketika kita memasuki tahapan di dalam penyelesaian sengketa, saya masih bicara dalam tataran makro, ada beberapa prinsip-prinsip operasional yang bisa dicermati. Ya, karena prinsip operasional ini sebetulnya bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh atau sebuah komponen atau keinginan atau interest dari para pihak yang diametris tadi. Bagaimana kita mengintegrasikan atau mengakomodir kepentingan para pihak yang diametris tadi. Nah, di dalam tataran operasional, jadi ada diksi-diksi operasional atau kata kunci keywords operational keywords yang ditujukan untuk membadankan prinsip-prinsip besar tadi, seperti prinsip itikat baik, kemudian prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan, prinsip kepastian, prinsip keadilan. Itu semuanya harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, di dalam pelaksanaannya saya seringkali melihat setiap ada penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi maupun arbitrasi, dan hal yang paling krusial itu adalah bagaimana membadankan prinsip keseimbangan itu di dalam rumusan klausula perdamaian tadi. Di dalam pandangan saya, prinsip keseimbangan itu dapat diwujudkan dengan melihat apa indikator yang kita akan gunakan, sehingga indikator itu bisa mengintegrasikan semua pihak. Artinya begini, bahwa setiap penyelesaian sengketa yang kita lakukan itu harus membawa kemanfaatan tadi. Itu indikatornya. Kalau penyelesaian sengketa itu tidak membawa kemanfaatan, maka sebetulnya indikator pertama itu sudah hilang. Jadi indikator yang paling awal itu yang. Nah, apabila indikator itu kemanfaatannya sudah ada, misalnya bahwa dengan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi atau konsiliasi dan arbitrasi itu, misal para pihak akan mendapatkan keuntungan, baik itu dari segi biaya, bisa menghemat biaya yang murah, kemudian bisa menyelesaikan dari segi waktu, bisa lebih cepat, kemudian dari segi efisiensi, efektivitas atau kepastian tadi bisa lebih akurat lebih pasti dia ketika para pihak itu membuat kesepakatan tentang langkah-langkah perdamaian tadi. Nah, dibanding dengan kalau kita mengajukan atau menyelesaikan sengketa bisnis itu melalui apa yang kita sebut dengan melalui jalur litigasi. Jadi ada kata kunci yang perlu kita cermati di dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis tadi. Tadi saya katakan bagaimana membadankan prinsip-prinsip keseimbangan tadi di dalam langkah-langkah yang lebih operasional. Saya katakan untuk bisa membadankan itu harus ada indikator-indikator yang kita gunakan. Apakah indikator ini itu relevan atau coherence dengan prinsip keseimbangan, prinsip keadilan yang saya sebutkan di dalam sesi sebelumnya itu. Nah, indikator itu ada 5 . Pertama ada indikator kemanfaatan, kedua ada indikator kepastian hukum, ada indikator keadilan, indikator unity, dan indikator sustainability. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non litigasi itu, seharusnya para pihak, termasuk khususnya di sini mediator atau pihak ketiga itu bisa mencermati komponen-komponen yang krusial tadi. Pertama, kemanfaatan. Apakah kedua belah pihak yang bersengketa itu merasakan kemanfaatan yang signifikan dibanding dia menyelesaikan persoalannya itu melalui jalur litigasi. Misalnya tadi saya sudah katakan dari segi waktu bisa lebih cepat dibanding dengan jalur litigasi yang harus menempuh atau menunggu waktu 2 tahun. Sementara sengketa-sengketa bisnis itu terlambat 1 hari saja atau beberapa jam saja sudah bisa mengalami kerugian berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar. Apalagi kita melihat kasus kemarin,
kripto Luna Terra, koin Luna itu hanya turun dalam waktu kurang dari 14 hari. Dari 9.000 menjadi 1 sen. 9.000 dolar menjadi 1 sen. Nah, ini luar biasa. 48.000% dia. Bahkan 99,99% ya hilang. Bahkan 8 orang mengalami bunuh diri itu, ya, melakukan bunuh diri akibat kehilangan investasi. Karena dia membeli di harga yang tinggi, tahu-tahu uangnya dalam waktu 14 hari itu hilang. Dalam waktu kurang dari, nah ini satu contoh betapa waktu itu sangat menentukan di dalam proses pengambilan putusan. Bagaimana investasi itu bergerak ya dengan waktu yang sangat berharga sekali. Nah, oleh karena itu, bagi seorang bisnismen, sebetulnya persoalan kecepatan di dalam penyelesaian sengketa itu menjadi asetnya dia. Kalau misalnya dia punya aset banyak, tapi tidak bisa digunakan dalam keadaan idle selama 2 tahun, itu tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan bisnisnya. Tapi dia, walaupun misalnya dia harus keluarkan uang, kayak 30% atau 40%, tapi dia bisa menggunakan asetnya 60% dari aset yang harus dia tunggu 2 tahun. Belum tentu menang lagi. Ini akan mungkin, atau 50% dia bagi. Ini akan menjadi kontribusi yang konkret ketika dia melanjutkan kegiatan bisnis. Jadi ini dari segi aspek waktu. Kemudian dari segi material, dari segi biaya. Tentu penyelesaian sengketa yang terkait dengan non-litigasi ini menawarkan ya biaya murah dibanding dengan cost yang harus dikeluarkan ketika melalui penyelesaian litigatif tadi. Selain itu ada efisiensi, ada efektivitas dan lain sebagainya. Nah, jadi aspek kemanfaatan ini menjadi indikator apakah penyelesaian sengketa yang kita lakukan dengan jalur non-litigasi ini membawa kemanfaatan atau tidak. Kemudian yang kedua, setelah kita mengukur ada kemanfaatan, baru masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap kepastian. Kita melihat apakah solusi yang kita tawarkan yang membawa manfaat ini dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak di dalam memanfaatkan produknya. Kalau misalnya bisa menjamin kepastian para pihak, itu baru memasuki tahap indikator kedua, ya, bahwa para pihak akan sama-sama secara secara konsisten melaksanakan semua keputusan yang dibuat oleh baik di tahapan negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrasi tadi. Nah, kemudian indikator ketiga yang bisa kita gunakan itu adalah keseimbangan tadi. Jadi ada keadilan tadi. Nah, yang saya ingin tekankan sebetulnya keadilan yang kita maksud itu bukan keadilan formal saja, tetapi keadilan substantif yang lebih mengacu pada keseimbangan real, keseimbangan material dari para pihak. Nah, bagaimana cara menguji apakah suatu putusan itu membawa keadilan real atau tidak? Nah, salah satu indikator yang kita gunakan itu, kalau seorang ahli bernama Profesor Rosset misalnya, itu menawarkan pendekatan yang dia sebut dengan just price principle. Nah, just price principle itu adalah prinsip ya, harga yang patut, harga yang adil. Jadi ketika kedua belah pihak bersengketa, persoalan biaya, harga dan lain sebagainya terhadap persoalan di dalam menghitung kerugian, ya, atau kerugian waktu, kerugian material, kerugian peluang dan lain sebagainya. Itu bisa di breakdown, bisa dielaborasi sampai mendapatkan angka yang benar-benar dianggap sebagai harga yang patut, harga yang adil. Makanya di sini kita katakan just price principle itu sebagai salah satu cara untuk mengukur keseimbangan tadi atau membadankan keseimbangan tadi. Nah, jadi ada harga yang patut. Bahkan kalau dalam bukunya Posner, itu Richard A. Posner, kemarin saya sudah singgung tentang seorang ahli hukum ekonomi yang menawarkan putusan-putusan. Dia seorang hakim agung, di mana semua putusan-putusannya dia itu selalu dihitung berdasarkan analisis ekonomi. Sehingga hampir 95%, di atas 90% ya, kalau saya tidak salah di dalam bukunya Nolan McHale sama Larry L. Tipley, judulnya buku Negosiasi Hukum, Legal Negotiation. Kebetulan memang saya sudah terjemahkan buku itu.
sekitar 360 halaman. Itu menarik sekali. Dia mencatat gitu. Lebih dari 90% kasus-kasus yang masuk ke peradilan itu diselesaikan melalui jalur non litigasi. Jadi hakim itu menyediakan atau lembaga peradilan itu menyediakan apa yang dia sebut sebagai kanal, ya, kanal yang bisa mengakomodir kepentingan para pihak dalam waktu yang lebih cepat, yang lebih efisien, lebih efektif, murah dan hemat waktu, ya, murah, cepat, kemudian efisien, efektif dan seterusnya. Nah, kembali ke yang saya katakan. Jadi Posner itu menawarkan pendekatan analisis ekonomi. Jadi economic analysis of law itu bisa mengukur keseimbangan material. Berapa sesungguhnya harga yang patut, yang harus dibayar. Jadi kita bisa menggunakan dua pendekatan di dalam memformulasikan klausula-klausula yang bisa membadankan prinsip keseimbangan tadi di dalam penyelesaian litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi. Satu, pendekatan just price principle, dan kedua, pendekatan economic analysis of law tadi. Nah, selanjutnya kita melihat indikator yang berikutnya. Apakah putusan yang kita buat ini akan membawa kebaikan, ya, dapat memperkuat keutuhan atau tidak? Kalau dia memperkuat keutuhan, ya, maka masuk pada indikator keempat. Nah, selanjutnya, keutuhan itu harus dapat menjamin sustainabilitas dari kedua belah pihak tadi. Nah, dengan demikian win-win solution itu terpenuhi, tercapai. Bukan menghabisi atau menghukum seseorang yang mengakibatkan kerugian dan mengakibatkan kematian bagi. Jadi tidak mungkin mediasi itu akan terjadi kalau salah satu harus mengalami kematian, ya, kematian di dalam mengembangkan potensi bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sang mediator, ya, mahasiswa juga harus bisa melihat sebagai calon mediator itu harus bisa melihat mana yang paling potensial, ya, di dalam memformulasikan apakah, ya, rumusan-rumusan yang kita konstruksikan di dalam klausula perdamaian itu, rumusan itu membawa kemanfaatan, kedua membawa menciptakan kepastian, ya, yang tidak meragukan gitu. Kemudian apakah putusan yang membawa kemanfaatan dan kepastian tadi bisa menciptakan keseimbangan atau keadilan tadi, ya. Kemudian yang keempat, apakah putusan yang bermanfaat yang menciptakan kepastian dan keadilan tadi itu dapat memelihara keutuhan yang dapat menjamin sustainabilitas para pengusaha atau bisnismen tadi. Nah, ini adalah kata kunci sebagai cara atau strategi untuk memvisualisasikan prinsip-prinsip besar di dalam di dalam pemformulasian, ya, diksi-diksi operasional atau klausula-klausula operasional yang lebih konkret di dalam klausula perdamaian tadi. Nah, jadi itu ada 5 indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, apabila satu saja tidak dipenuhi, berarti ini harus dicari, ya, jalan bagaimana bisa membawa, ya, bahwa penyelesaian sengketa itu akan membawa kemanfaatan, kepastian hukum, kemudian keadilan, keseimbangan, ya, yang menjamin keutuhan dan sustainabilitas kehidupan bersama. Nah, jadi ini kata-kata kunci di dalam penyelesaian itu. Nanti kita akan bicarakan sebagai teknik di dalam memformulasikan klausula-klausula perdamaian tadi. Sehingga setiap orang itu bisa bisa bertransformasi bersama. Ada cerita yang menarik dari kasus Mahatma Gandhi. Ya, ketika itu sebelum menjadi the founding fathers of India itu, ya, Gandhi itu ketika menyelesaikan studi hukumnya di Inggris itu sempat menjadi lawyer di Afrika Selatan. Ketika itu dia mewakili kepentingan perusahaan yang ditipu oleh perusahaan-perusahaan subsidiarinya. Nah, oleh perusahaan subsidiarinya itu, akibat lakukan perusahaan, anak-anak perusahaannya itu, termasuk ada supplier, kemudian ada badan-badan organisasi-organisasi pelaksana dan lain sebagainya, itu semua melakukan penggerogotan gitu. Akibatnya perusahaan induk ini menuntut anak-anak perusahaan itu, dan
di pengadilan ini menarik. Gandhi memenangkan kasusnya itu. Namun ketika dia menang, dia heran. Gandhi sendiri itu heran. Kalau kita menang lalu ini dihukum semuanya. Perusahaan-perusahaan, anak perusahaan itu dihukum. Kenapa kita mengalami kematian? Dia bilang. Jadi ketika perusahaan itu dinyatakan menang oleh lembaga peradilan. Jadi ketika dia dinyatakan menang oleh lembaga peradilan, justru dia mengalami kematian gitu. Nah, karena dia menghilangkan kesempatan atau menghilangkan peluang dari para anak perusahaan tadi untuk bisa berpartisipasi di dalam transformasi tadi. Jadi hukumannya, kalau misalnya dia dihukum dan mengikuti putusan hakim, maka dia ditutup. Kalau dia ditutup, tidak ada lagi yang menjadi supplier, tidak ada lagi yang menjadi yang melaksanakan atau mendistribusikan produk-produknya itu. Nah akhirnya solusi hitam dan putih ini ternyata bukan pilihan yang tepat. Disitulah Gandhi menawarkan solusi, bahwa yang besar ini menawarkan kemaafan. Jadi ada embracing error di sana, merangkul kesalahan tadi dengan memberikan kemaafan, lalu memberikan kesempatan kepada anak-anak perusahaan itu untuk bekerja bersama dan tidak mengulangi kejahatan yang dia lakukan, crime yang dia lakukan terhadap perusahaan induk tadi. Nah, ini cerita ini memberi inspirasi bahwa tujuan yang paling utama di dalam penyelesaian sengketa itu adalah bagaimana menjamin agar setiap putusan itu membawa tidak saja membawa kemanfaatan, tidak saja menciptakan kemanfaatan yang menjaga kepastian dan memelihara keadilan, tapi bagaimana putusan yang bermanfaat pasti dan memiliki muatan keadilan tadi dapat menjamin keutuhan, yang dapat menjamin sustainabilitas kehidupan bersama, sehingga semua atau para pihak yang terlibat di dalam sengketa tadi bisa menyelesaikan kasusnya itu secara mandiri dan hasil yang diharapkan itu dapat menjamin keutuhan dan sustainabilitas para pebisnis tadi sehingga bisa bertransformasi bersama menuju pada visi masing-masing perusahaan. Jadi ini yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana membadankan prinsip-prinsip besar ketika kita memformulasikan klausula-klausula yang efektif di dalam penyelesaian sengketa bisnis tadi. Untuk sementara ini yang perlu kita diskusikan, dalam sesi berikutnya akan kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan setiap langkah-langkah penyelesaian sengketa alternatif melalui jalur non-litigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.